Bismillahirrahmanirrahim. Mendengung. Ada yang mendengung? Itu mungkin. Istri kurang stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi, yang selalu mencari ridho-Mu, yang puas hanya dengan ridho-Mu. Jangan pernah ada yang memalingkan hati ini dari mencari ridho-Mu, ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin, mohon maaf, saya sedang diberi karunia penggugur dosa. Kekuatan seseorang tergantung tujuan. Kalau tujuannya besar, agung, hebat, dia akan kuat menghadapi segala rintangan cobaan. Tapi kalau tujuannya remeh, rendah, cenderung tidak akan kuat. Orang yang bercita-cita berada di puncak gunung Mount Everest, gunung tertinggi di dunia, dia akan sabar dalam menyiapkan diri, berlatih, menguatkan fisik, nabung. Dia akan tahan menghadapi capek, dingin, lelah untuk sampai ke puncak gunung. Kita tidak kuat karena kita tidak pernah bercita-cita naik ke puncak gunung itu. Lihatnya saja sudah tertekan. Dalam hidup begitu, yang banyak mengeluh, banyak tidak kuat, periksa saja apa cita-citanya. Yang cita-citanya ingin dipuji orang, silakan dia. Banyak tersinggung. Yang cita-citanya hanya ingin dikagumi orang, banyak kecewa. Yang cita-citanya ingin dicintai orang, banyak menderita. Benar, udah keluar pulsa, keluar kuota, dia tetap tidak tertarik padamu. Bensin, jaket, pinjam. Yang cita-citanya ingin punya jabatan, tegang. Yang cita-citanya ingin terkenal, bisa menghalalkan banyak cara yang haram. Orang akan salah bersikap kalau salah cita-cita. Ada satu cita-cita yang membuat hidup ini enteng sekali.
yang membuat kita tidak bisa diperdaya setan, yang membuat kita bisa menikmati episode apapun. Apa? Acungkan tangan yang tahu hadiahnya umroh, ketemuan di depan Masjidil Haram. Apa hadirin? Ngacung dulu atuh. Ayo, masa kita lama di dunia nggak jelas cita-citanya? Apa puncak dari cita-cita yang membuat hidup ini enteng, bahagia, mulia, apapun yang terjadi? Cita-citanya adalah apa? Sorga lebih kecil. Ada yang lebih hebat dari sorga. Apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sorga itu ciptaan Allah, tapi keridoan Allah melampaui. Kalau kita ngarep-ngarep sorga, sekarang masih di dunia kita ya. Di dalam. Jadi kita harus punya cita-cita yang jelas. Dan sebaik-baik cita-cita yang tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya, yang membuat hidup ini enteng, nyaman, apapun yang terjadi adalah Allahumma inni as'aluka ridhoka. Kalau Allah sudah ridho ke kita hadirin, beres. Karena Allah lah pemilik segala-galanya. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang menciptakan keperluan kita. Dan Allah pula yang menguasai apa yang kita perlukan. Dan Allah juga yang tahu apa yang terbaik bagi kita, bagi akal, bagi lahir, bagi hati, bagi dunia, bagi akhirat. Dan Allah lah yang maha baik, yang walaupun kitanya nggak pantas diridhoian Allah, tapi Allah maha baik, ngasih keridhoannya. Udah itu saja. Orang mau gimana juga monggo. Puji caci sama. Coba muji saya, nggak ngepek. Coba caci, nggak ngepek. Tapi Allah memuji berefek. Allah tidak suka berefek. Betul? Ini hadisnya, sudah dapat hadisnya. Mau diridhoin Allah, sudah nggak ada yang mau gini hadirin. Saya dari tadi udah ngomong, saudara giliran ditanya yang dikit aja nggak jawab. Tapi saya nggak berharap dari makhluk, cuma sing punya perasaan aja hadirin. Ada beberapa hadis yang senada diriwayatkan beberapa ulama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pada waktu pagi dan pada waktu petang mengucapkan radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kami,
maka wajiblah bagi Allah untuk mengampuninya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Terus ada lagi? Ada? Enggak ada. Hah? Cukup satu. Jadi barang siapa yang pagi dan petang 3 kali ya, raditu billahi robba, ya Allah, saya ridho Engkau sebagai Tuhanku, wabil islami dina, Islam sebagai agama kami, dan ridho Muhammad Rasulullah sebagai nabimu untuk kami. Itu dengan penuh hati. Dah di yaumal akhir nanti kita diridhoi Allah. Kalau kita ridho ke Allah sebagai Tuhan kita, ya udah nggak usah rewel. Kumaha Allah we, ya. Mau diapa-apain oleh Allah juga pasti baik. Hukum Allah pasti baik. Peraturan Allah pasti baik. Ketentuan Allah pasti baik. Sing ridho karena Allah itu maha baik, al-bar, maha baik. Semua yang Allah perbuat semuanya baik. Nih saya dibikin sakit begini pasti baik. Nggak ada sakit yang jelek. Yang jelek itu nggak ridho diberi sakit. Yang jelek itu nggak syukur dikasih sakit. Ini batuk syukur, jarang batuknya ya. Ini anget paling 37,5, 38, tidak 42, syukur. Hariawan dikit, ini enggak apa-apa, banyak syukurnya, benar. Yang membuat Allah enggak ridho, kita kufur, enggak ridho dengan sakit ini. Suka-suka Allah, ini tubuh bikinan Dia. Allah tahu mungkin selama ini saya kurang amanah menjaga tubuh ini, sembarangan, gak dikasih istirahat yang cukup, gak dikasih makan yang proporsional. Kasih, pasti baik. Dengan sakit ini saya percaya bakal banyak kebaikan. Karena dalam sakit selain ada penggugur dosa, ada ilmu. Sakit kita belajar, oh inilah penyebab sakit. Akibatnya tahu ilmunya, bisa disebarkan. Benar? Yang membuat masalah itu bukan sakitnya. 1, enggak ridho. 2, enggak syukur. 3, tidak sabar. Pengen sembuh malam ini juga. Padahal ada waktunya sembuh. Yang keempat, enggak ikhtiar. Padahal ikhtiar itu adalah ibadah. Tanya dokter, datang ke laboratorium, rezeki buat labnya, benar? Oh darah begini, oh urin begini, oh kolesterol segini, oh ini berarti harus saum dari ini, saum, bagus kan? Ikhtiar, tapi mahal oh rezekinya udah waktunya pindah. Kasihan atuh toko obat, dokter kalau nggak ada yang sakit. Sudah lama sekolah, sara rehat sedunia. Masa saling menyuntik. Gimana dokter gigi kalau nggak ada yang sakit, masa saling mencabut. Kemarin menjelang tugas ke Jambi,
di airport cari tempat tersembunyi supaya tugas tilawah Quran bisa tuntas. Tiba-tiba ada yang duduk di samping. Ya, aduh, saya bersyukur. Saya ini kena penyakit gula akut. Badan saya rusak. Saya keriput tua, mata hampir nggak bisa lihat. Sudah repot. Tiba-tiba ada orang yang ngasih tahu, coba pakai kayu ini, diiris, direbus. Alhamdulillah, sudah 6 bulan saya sehat. Saya bisa melihat lagi. Saya tahu betapa bersyukurnya sehat ini. Tolong sebarkan ke jamaah yang mungkin sakit seperti saya. Saya nggak bisa ngomong ke banyak orang. Bisa pakai kayu itu. Gara-gara sakit, ya. Jadi syukur, jadi hati-hati, jadi tobat, jadi amal. Benar? Kalau ridho. Mau tahu kayunya kayu apa? Rahasia. Namanya kayu raru. Ingat kesi raru ya. Nanti suatu saat saya cerita. Alhamdulillah kalau saya tidak berpenyakit gula ya. Tapi informasi ini manfaat karena sakit. Ridho terhadap perintah Allah, ridho terhadap larangan Allah, ridho terhadap takdir Allah. Itu salah satu ciri. Dan orang yang mencari keridhaan Allah pasti enggak sibuk dengan mencari penilaian makhluk. Illa ibadaka minal mukhlasin. Ya. Surat apa teh? Ini orang yang mencari keridhaan Allah, setan itu babak belur, Pak. Setan itu berjaya kepada orang yang tidak nyari ridho Allah. Tetapi kalau orang udah sibuk pikirannya mencari ridho Allah, ya setan kan ciptaan Allah, dibikin tumpul saja, gak mempan. Tapi orang yang mencari selain Allah, udah hampir dapat dipastikan dia akan jadi bulan-bulanan tipu daya setan. Setan sih sebetulnya tidak hebat-hebat amat, cuma nipu ya. Cuma kitanya blow on, mau ditipu. Udah jelas statusnya juga penipu. Ada sebuah tulisan katanya setan juga sekarang sudah mau tobat apa? Karena yang ditipunya itu lebih ngaco daripada tipuannya. Dan selalu nyalahin setan. Padahal dia milih sendiri. Ada? Kita simak surat Shad ayat 82-83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka. Surat Al-Hijr ayat 3940 coba. Yang barusan surat apa? Surat Shad ayat 82-83. Ya, ini satu lagi ayatnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang yang hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Orang yang mukhlis tuh yang gak punya pikiran apa-apa selain mencari
Keridhaan Allah. Orang mau muji monggo, mau nyaci monggo, itu mah urusan bibir masing-masing. Apa urusan kita dengan bibir orang? Kita juga punya bibir sendiri ya. Urusan kita mah satu, Allah ridho enggak. Habis kalau Allah enggak ridho, udah cilaka kita, mau apa lagi? Semuanya milik Allah, benar? Hidayah, taufik, rezeki, jodoh, anak, kesehatan, kemudahan, kelapangan, itu milik Allah. Tidak ada satupun yang kita perlukan, pasti semuanya itu ada dalam kekuasaan Allah. Kita mau menjerit sekeras apapun, lari kemanapun, menghibah kepada siapapun, ya nggak ada gunanya kalau Allah nggak nolong, nggak ada. Kan persoalan itu ringan dan berat itu bukan persoalannya. Berat ringannya persoalan itu Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, apa yang susah? Benar? Sudah ketemu Ustaz? Ayat 3940. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka, yaitu manusia yang di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Seperti malam ini ya, bagi orang yang mencari ridho Allah, ngapain ya harus nunggu jam 12 malam? Kenapa harus jalan dipenuhi? Memang ridho Allah ada di sana. Oh, ini ngaji gini ya, trompet coba. Saudara nggak beli trompet kan? Zaman Rasulullah di Madinah ketika selesai membangun Masjid Quba, gimana memanggil umat? Pakai bendera kalau waktu sholat. Tidak. Trompet itu kebiasaan orang Yahudi. Lonceng itu kebiasaan orang Nasrani. Maka dikumandangkanlah azan. Jadi tidak pantas kita trompet-trompetan. Apalagi trompet itu kan sudah banyak riwayatnya. Pasti yang bikin trompet kan niup, benar? Kok nyium sih? Pep, pop, oh. Kita tidak tahu dahaknya nempel di sana atau enggak, benar? Apalagi kurang tidur, lap dikit, bawa ke tukang trompet, pasti sebelum dibeli tiup dulu, nggak takut nggak bunyi ya nggak? Lap, ya. Dua tuh riwayat silsilahnya ya. Belum lagi yang beli. Ini bunyi enggak? Cobain aja oleh bawah. Kurang keras. Kuman. Coba ada 5 mungkin. Dibeli aja oleh kita. Udah ngumpul di sana. Tidak higienis sekali ya. Belum lagi yang jahil ya. Dibalur dengan remason atau apa. Wah. Tanya ini teh Allah ridho tidak? Sering-sering aja nanya gitu hadirin.
mau pergi ini teh Allah ridho enggak nih saya ke sini? Ada pertanyaan, kalau gitu ridho Allah itu ada di mana? Ridho Allah itu ada pada amal yang Allah sukai. Tidak ridhonya Allah ada pada perbuatan yang Allah murkai. Sederhana. Kita belajar. Makanya raditu billahi robba wabil islami dina, nggak usah nyari yang lain-lain. Cukup pelajari Islam, dari Islam nanti mempelajari yang lain dengan dasar pemahaman Islam. Dan nggak boleh ada di hati kita ada manusia yang mengungguli Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah Nabi terakhir dan Nabi kita. Jadi tidak usah beli buku yang mengagumkan teknik hati tenang. Siapa yang lebih tenang dari Nabi? Ya, teknik memiliki jiwa yang bijak. Bijak mana Nabi? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dah. Ayo periksa nyari apa? Nikah. Mau nyari apa nikah? Nyari ridho Allah, nyari cinta istri, nyari cinta suami, jengkelin, ya. Mana punya suami sempurna, nggak ada. Kelebihan suami disyukuri, Allah ridho. Kekurangan suami disabari, disikapi dengan bijak, tepat, Allah ridho. Jadi kelebihan dan kekurangan pasangan hidup tuh tetap bisa mengandang ridho Allah. Tapi kalau kita hanya ngarap-ngarap dari pendamping hidup, kecewa, sakitnya sampai di sini. Beneran, orang yang banyak terluka tuh pasti ngarap-ngarap dari selain Allah. Sebab yang diarap-arapin la haula wala quwata illa billah. Serius hadirin. Ada seseorang tadi di Trans Studio tanya, ada saudara saya dia cukup mencari ridho Allah aja. Jadi dia tidak mau sholat. Karena yang dicarinya keriduan Allah. Ridho dari mana? Lah itu gerbangnya. Ada seorang ibu juga tanya, gimana kalau anak sudah besar, lelaki, kurang memperhatikan ke ibunya? Udah nggak usah dipikirin. Kita aja sebagai orang tua tobat. Boleh jadi anak kurang berbakti adalah buah dari dosa kita salah mendidik. Jadi kalau punya anak kurang berbakti, itu teguran dari Allah. Boleh jadi dosa selama hamil, melahirkan, membesarkan, ada yang salah dan ini buahnya. Tobat. Yang kedua, kalau anak belum sopan, jangan dimarahin. Kitanya yang sopan. Jangan sampai nuntut anak sopan, kita tidak sopan. Nuntut anak jujur, kita tidak jujur. Perbaiki diri aja. Dan kita mah nggak bisa ngebolak-balik hati anak. Allah yang ngebolak-balik hati. Yang ketiga, doakan. Dan nasihat mah nggak begitu ini. Sebab Allah tahu nasihat dengan kelakuan kita sering nggak cocok. Jelas. Sing lembut, jangan suka marah-marah, tahu. Hadirin, kita sebagai orang tua ini mungkin ada yang belum punya anak ya. Nasihatin anak. Padahal Allah tahu tuh kelakuan orang tua dan omongan orang tua teh nggak cocok.
Anak-anakku sekalian, kita harus bertakwa. Sudah Pak, terima aja rezeki Pak. Apa yang jatuh dari atas barusan Pak? Oh, tisu Pak. Ibu minta maaf lain kali ya. Itu tisu bekas hidung jangan dijatuhin ke bawah. Pak, nggak ada yang kebetulan Pak, semuanya ada garisnya ya. Istighfar Pak. Untung ketiban tisu cuman sehelai Pak, coba sekardus kan beda urusan. Syukur, syukur. Bukan dari ibu-ibu yang mencari jodoh, itu dari mana? Coba ada tulisannya nggak Pak? Aduh, tidak tiap pengajian Pak ada tisu jatuh dari atas. Coba harumnya harum apa Pak? Maaf ya Pak ya. Saya sambil begini hati nanya, ini teh gurauan ini bikin Allah ridho atau enggak? Tapi dah suka telat sadarnya. Maafin Pak ya. Bu, maaf ya. Yang minta maaf ibu harusnya ke saya. Ya, sama-sama. Episode. Ya gitu aja lah. Jadi kalau mau apa-apa teh mikir, ini Allah teh ridho enggak. Misalkan saudara mau beli batu akik, harganya 500 juta. Pikir oleh saudara, ini teh kebayar enggak ada. Boro-boro nyari ridho Allah, buat bayar juga enggak mungkin ada. Kalau saudara mau apel gitu teh, itu nyari ridho Allah atau ridho dia. Dan walaupun kita dandan stakar kebek, udah segala bawa bunga segala macam. Dan kalau oleh Allah dibikin enak mah enak aja gitu. Beneran hadirin. Jaket udah minjem ya enggak, sepatu minjem kelihatan keren, perasaan kita dia bekal naksir. Tapi kan yang ngebulak-balik hati ya Allah. Allah tahu ini modal minjem semua. Banyak gaya, tinggal dibalikan aja hatinya. Nggak ada gunanya lah. Kita main rekayasa, lempeng-lempeng aja, benar? Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Gitu. Ya seperti yang diceritakan malam Jumat yang lalu. Istri nanya misalkan, Pak, liburan nih. Kemana dong Pak? Terserah ibu. Cik atuh sing ada ide Pak. Tuh kita ke pantai aja lah Bu. Pak, banyak ubur-ubur, membahayakan, bisa keracunan. Oh, ya tuh ke puncak. Musim hujan, macet Pak, di sana ngadon ketingginan. Iya, atuh ke kebun binatang atuh. Jika orang kampung wae. Capek, panas, kayak kolak di sana tuh Pak, kayak cendol, kebanyakan orang daripada binatangnya. Atau kemana tuh Bu? Ya udah tuh kita di rumah tuh lah ya, masak dan dasar salah kita nggak modal ya nggak. Bapak teh sing tenang Pak, kita mau nyari ridho Allah. Sok ibu ngomong naon ge. Kalau suami nyari ridho Allah mah cenderung sabar. Lah emang wanita mah begitu, suka kurang jelas ya. Bu jangan marah sama saya Bu. Nah gitulah hadirin. Coba infak mana yang lebih mendekati ridho Allah, 100 ribuan, 2 ribuan.
saudara ngeluarin uang 2 lembar, 150 lah, 100 mah agak berat ya. Dari wajah mahasiswa ini mah rada jarang bawa 100. 50 atau 5.000 udah hampir sama hurufnya ya enggak? Tanya ke hati, ini teh yang mana yang bikin Allah ridho? Aduh ya Allah, berat ujian ini. Oh, demi mencari ridho-Mu ya Allah, bekal makan besok. Coba saudara masukin yang buat besok. Kalau besok kelaparan, ke sini ya. Akan saya doakan supaya kuat. Serius ini. Masa tuh gara-gara sedekah jadi miskin gak masuk di akal, benar? Kita pelit aja dicukupi oleh Allah. Masa kita sedekah Allah jadi gak nyukupin, gak masuk di akal pisan. Terus mikir, bangun tidur, mau tahajud, bangun jam 3, aduh kebagian nih. Hei Allah senengnya ya. Saya tahajud, gitu aja udah bisa bikin semangat. Salat Allahu Akbar sesudah Fatihah, langsung ingat ke wal asri, yang ingat lagi, aduh mana wal asri pisan ya. Kira-kira surat Sabihisma kayaknya. Ada 3 pilihan, wal asri, Sabihisma atau Ar-Rahman. Kira-kira Allah senang yang mana? Tapi udah belum hafal. Selalu ada alasan. Setan ngebisikin surat terpendek, hadirin. Kalau setan ngebisikin surat terpendek, itu pasti cocok dengan nafsu. Keluarin surat paling top, ya. Al-Baqarah. Abot, ampun. Ya sudahlah. Surat Al-A'la atau jangan yang pendek-pendek amat ya. Kalau bisa mah Ar-Rahman, Al-Mulk. Wah, panjang-panjangin we yang kita hafal. Itu Allah lebih ridho, hadirin. Begitulah selalu mikir, ente Allah ridho enggak, Allah teh ridho enggak, terus saja tanya gitu, rasakan bedanya. Dan Allah tahu kita lagi mikirin cari ridho Allah. Allah kan tahu pikiran kita, Allah juga tahu ikhtiar kita. Jadi pas kita mikir, aduh, saya teh pengen nyari yang Allah ridhoi. Allah ridho enggak nih. Nah kita pas mikir gitu teh, Allah tuh tahu kita lagi mikir, kita lagi berjuang, lagi bergulat antara 2.000 dan 20.000. Allah tahu kegalauan kita teh. Ya akhirnya seperti yang diceritakan di YouTube itu ya, 100.000 dengan 1.000 dia lama mikir tafakur. Akhirnya dia lipat ada yang 100, masukin ke saku. Yang 1.000 lah yang masuk kotak infak. Tapi kan Allah punya kehendak lain. Tiba-tiba dari belakang ada yang nyentuh, masih 100 ribuan. Hah, si kakek kok dermawan amat 100 ribuan? Jarang. Dia masukin aja, sentuh lagi. Dek, ini dari saku jatuh gitu. Nah. Ya memang udah takdirnya Pak. Tapi kan dia dendam Pak melihat pergerakan infak menjauh. Saudara mau diambil oleh Allah kayak gitu pulang dari sini? Ayo jangan suka pelit ya, bet aja.
Allah pasti ngeliatin semuanya. Jangan suka ragu-ragu lah hadirin. Udah, kalau nonton TV, nonton apa, tanya, ini saya nonton ini teh Allah ridho enggak? Baca majalah, baca buku, ini teh Allah ridho enggak? Saya lagi diliatin Allah nih, lihat ini. Nanti ada kekuatan, karena kalau hati kita sudah mau ke Allah, kita udah zikir tuh, fadzkuruni adzkurukum, Allah nanti nolong. Coba itu aja ya. Terima kasih hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyulut kemurkaan Allah demi menyenangkan manusia, maka Allah akan murka kepadanya, dan orang-orang yang tadi disenangkan dalam kemurkaan Allah pun akan dibuatnya murka pada dirinya. Dan barang siapa demi menyenangkan Allah rela dibenci oleh manusia, maka Allah ridho kepadanya, dan orang-orang yang tadi membencinya karena ia lebih mendahulukan ridha Allah, diubah oleh Allah menjadi ridho kepadanya, sehingga Allah memperindah dirinya dan memperindah ucapannya, juga amalnya dalam pandangan manusia. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ini dia penting. Kalau kita berusaha nyenengin orang dengan perbuatan yang Allah tidak suka, selain Allah murka, itu yang dibuat senangnya juga dibalikin jadi sebel. Karena semua orang hatinya dikuasai Allah. Tapi kalau kita milih yang Allah sukai, orang tidak suka, tapi ini jelas dalilnya sah, Qurannya ada, hadisnya sahih. Hanya orang-orang gak ngerti, lakukan, kita dihina, gak apa-apa. Pada waktunya, kalau Allah udah suka, tinggal dibalikin. Itu yang sebel-sebel tuh, jadi suka. Apa bedanya? 3 cirinya. 1, Allah akan memperindah akhlaknya. Orang itu jadi indah akhlaknya. 2, Allah akan memperindah ucapannya. Jadi orang itu ngomongnya bagus, indah. 3, Allah memperindah amalnya. Nah, ini ciri orang yang disukai Allah tuh jadi dibuat indah dalam pandangan orang. Allah yang membuat dia senang kepada akhlak, ucapannya, amalnya. Kesimpulan, tong lebay lah ya. Jangan cari caper, cari perhatian supaya orang suka, kagum, mau apa, nggak ada apa-apanya. Sedunia kagum ke kita, kalau Allah nggak ridho mah cilaka. Sedunia nggak suka ke kita, kalau Allah ridho mah baik-baik saja. Rezeki nggak akan bisa dihalangi oleh orang yang nggak suka. Kalau Allah mau ngasih mah lancar-lancar we sesuai rencana Allah. Derajat kita nggak bisa jadi hina kalau Allah mengangkat. Siapa yang bisa melawan apa yang Allah tetapkan? Benar? Wah, ini lebih pede yang mau melamar ya. Calon mertua saya mengatakan saya enggak level. Enggak apa-apa. Karena memang begitu faktanya. Tinggal istiqoroh. Wahai pencipta setiap makhluk, udah tahulah doanya. Kalau baik jadi, kalau enggak jangan. Kalau Allah ridho, tuh apa susahnya Allah ngebalikin hati calon mertua, benar? Saya heran deh, kemarin saya tuh enek lihat adek. Kenapa semalaman saya ingat adek terus?
Lalu saya muntah deh. Wah. Tapi sesudah itu saya merasa sangat bersalah. Saya ingin ketemu adik untuk minta maaf. Tapi perkara jodoh, tunggu dulu deh, ini hanya minta maaf saja. Udah gitu malah dijodohin, dikasih apartemen, deposito dan mobil. Wah, gitu dibangunin oleh ibu, bangun. Ya lumayan lah hadirin, walaupun mimpi ya. Jangan suka lebay gitu, denger pengen, nggak usah pengen gitu ya. Pengen yang terbaik, denger deposito TNI hijau. Biasa yang penting mah yang Allah ridhoi. Dan nggak harus wujud rezeki mah, nggak harus ada sekarang, nggak harus kelihatan. Kalau Allah ridho ke kita nanti pas perlu cukup, bukan ada cukup, karena perlu 1 juta ada 50.000 tetap tertekan ya. Jangan ribet lah ya. Allah tuh maha tahu segalanya, maha kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih. Sudah lewat. Rekan-rekan, buku mencapai apa? Mana contoh buku teh? Dasar nggak boleh dilihatin, nggak apa-apa. Sudah deh, telat ya. Ada buku baru, ikhtiar menggapai ridho Allah. Cuman ikhtiar saja ya. Terima kasih kawan-kawan. Saya harusnya sekarang ke Pusdai, tapi Allah memberikan seperti ini. Jadi sudah dikirim rekamannya. Saudara mau itikaf saja, bukan memperingati tahun baru ya. Dan nanti jam 12 nggak usah lebay. Nggak biasa, nggak ada apa-apanya. Tidur, nanti bangun 2:30. Mari kita baca Fatihah sambil kumpulkan infak, amal jariah, wakaf. Alhamdulillah, tadi sudah telekonferensi dengan jalur Gaza ya. Di Gaza masjid sudah selesai, kapasitasnya 500 orang, 800 juta yang kita sumbangkan sama-sama. Ada wali kota, ada kapoldanya, dan yang menarik kampungnya sekarang dirubah namanya jadi Kampung Tauhid. Jadi sudah ada beberapa kampung Tauhid di Jogja, di Palembang ya, mudah-mudahan manfaat ya. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama baraka ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Hadirin, Allah Maha menatap, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala sami'an qariban wa huwa ma'akum. Allah Maha mendengar, Maha dekat, dan Dia bersamamu. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah menatap kita, menyimak apapun yang terjadi, tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati. Tidak ada yang luput. Tentu saja Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan. Tidak ada maksiat dan dosa yang luput. Allah tahu semua lirikan mata dan niat yang dikandung dalam setiap lirikan. Allah menyaksikan dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Dan Allah tahu dosa yang berulang-ulang kita lakukan. Padahal Allah sudah memberitahu itu dosa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ya Allah, Wahai yang Maha menatap, Wahai yang Maha mendengar, Wahai yang tahu segala-galanya, innaka bikulli syai'in alim. Ya Rabb, Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Tidak ada satupun yang luput. Terima kasih ya Allah, Engkau kumpulkan kami di rumah. Padahal Engkau tahu kekotoran diri-diri kami. Ya Allah, jadikan malam ini malam penuh ampunan. Ampuni sebusuk apapun diri kami ya. Ampuni sebanyak apapun maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni sekotor apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Sekotor apapun tubuh kami ini ya Allah.
Ya Rob, hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Hapuskan ya Allah senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Engkau pasti tahu semuanya ya Allah. Ya Rob, ampuni kemusyrikan kami. Kau tahu betapa hati kami jarang ingat padamu. Lebih banyak melupakanmu daripada mengingat. Lebih banyak berharap dari selainmu. Ampuni kami lebih sibuk ingin dinilai makhlukmu ya Allah, bukan ingin diridhoi olehmu. Ampuni semua kemunafikan kami ya Allah. Engkau tahu kami sering membagus-bagus topeng, padahal diri kami busuk. Astaga. Ya Allah, ampuni kefasikan kami. Betapa banyak ilmu yang Engkau beri, betapa sedikit yang kami amalkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni guru-guru kami. Yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu. Yang menjadi jalan kami bisa mengenal jalanmu. Ampuni guru-guru kami. Sayangi ya. Berkahi keluarga, keturunan. Ya Allah, jadikan saat ini saat ijabah. Engkau maha mendengar, maha dekat, maha mengabulkan. Ya mujib, taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, taqabbal ya Allah, taqabbal minna ya karim. Silakan hadirin doalah. Allah maha mendengar. Allah menyimak setiap doa. Kapan Allah berbuat buruk kepada kita? Walaupun kita buruk perangai. Berdoalah hadirin agar bisa menjauhi maksiat. Ya Allah, kuatkan iman kami agar bisa menghindari maksiat, ya, menjauhi dosa, agar tidak berulang-ulang ya Allah. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak. Jangan biarkan nafsu, syahwat, amarah membuat kami terjerumus.
Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khasi'an. Ya Rabb, berikan kesembuhan jamaah yang sakit ya Allah dimanapun. Berikan kelapangan yang dihimpit masalah ya Fatah. Berikan kepada kami rezekimu yang halal barokah ya Allah. Jauhkan dari yang haram subhat. Ya Allah, berikan pendamping yang merindukannya, pernikahan yang barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh soleha. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan untuk selalu dekat denganmu. Jauhkan kami dari apapun yang membuat kami terhijab dari. Wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini, berkahi pesantren ini, lingkungan ini, muliakan siapapun yang menafkahi. Ya Allah, berkahi bangsa kami ini. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Maaf hadirin, lambat saya, telat. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menikmati hari-hari mencari ridho Allah. Terima kasih, doakan ayah supaya bisa sehat, bisa tobat, dan bisa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.